Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Tentunya masih di mata kuliah yang sama, yaitu mata kuliah sistem terdistribusi. Pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas satu materi, yaitu tentang catching, ya, dimana materi ini kita bagi dua pertemuan, jadi ada part 1 dan part 2 nya. Oke. Agar tidak berlama-lama, mari kita langsung saja ke materi, teman-teman. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang catching, teman-teman, di sini ada dua istilah penting yang berkaitan dengan catching, ya. Yang pertama ada latensi dan bandwidth, ya. Nah, latensi dan bandwidth secara parsial berkaitan erat, ya. Jika bandwidth penuh, jenuh, kemacetan terjadi dan latensi meningkat. Ya, jika bandwidth tidak di puncak, artinya tidak penuh, kemacetan tidak akan terjadi, ya, tetapi latensi tidak akan berkurang. Contoh, mengirim suatu bit pada media 50 Mbps, ya, yang tidak macet tidak akan lebih cepat daripada mengirim 32 kilobyte. Artinya apa? Nah, latensi ini merupakan suatu jeda waktu, ya, pada paket, ya, dari pengirim ke penerima, ya. Ketika ada jeda waktu itu berarti itu latensi. Nah, sedangkan bandwidth adalah suatu kapasitas yang digunakan pada kabel, misalkan Ethernet, ya, agar dapat dilewati trafik paket dengan maksimal tertentu. Nah, artinya teman-teman, ketika misalkan bandwidth itu penuh, artinya jalur atau istilahnya pipanya itu memang sudah sudah macet lah istilahnya, karena terjadi latensi yang meningkat, ya. Misalkan. Nah, solusinya apa? Misalkan solusinya berarti kita, kalau bandwidth itu kan berarti kita harus ketika digambarkan dengan sebuah pipa berarti harus diperlebar lagi pipanya atau kita tambah lagi pipa yang baru, seperti itu. Nah, makanya di sini kemacetan tidak akan terjadi ketika bandwidth misalkan tidak di puncak, ya. Tetapi latensi tidak akan berkurang, ya, karena dia posisinya sudah sudah masuk ke dalam traffic latensi itu. Nah, bandwidth dapat dengan mudah ditingkatkan, tetapi pada dasarnya sulit untuk mengurangi latensi. Oke, pada kenyataannya di sini teman-teman, latensi adalah pembunuhnya, bukan bandwidth, ya. Ibaratnya bandwidth ini kan dia posisinya kayak ibarat kayak pipa, teman-teman, ya. Nah, sedangkan terjadinya kemacetan itu kan istilahnya bukan hanya sekedar pipanya yang disalahkan gitu kan, tetapi bisa jadi ada yang mampet karena mungkin jumlah debit airnya gitu kan, istilahnya seperti itu. Kalau memang penyebabnya bandwidthnya, berarti kan ibaratnya kalau kita gambarkan dengan pipa, ya berarti tinggal kita perbesar pipanya, ya, seperti itu. Nah, bandwidth dapat ditingkatkan melalui redundansi, ya, misalnya lebih banyak pipa. Nah, ini digambarkan dengan sebuah pipa. Pipa lebih gemuk, ya, lebih banyak jalur di jalan raya, lebih banyak pegawai di toko dan lain-lain. Itu sebuah gambaran umumnya. Ya, membutuhkan uang, tetapi pada dasarnya tidak sulit. Ya. Nah, latensi jauh lebih sulit untuk diperbaiki. Ya. Nah, biasanya itu membutuhkan perubahan struktural yang dalam, misal memperpendek jarak, ya, mengurangi panjang jalur dan lain-lain. Nah, bagaimana kita bisa mengurangi latensi dalam sebuah sistem terdistribusi? Itu pertanyaannya, ya. Oke. Nah, di sini ada dua istilah jawabannya, yaitu dengan cara replikasi dan catching. Salah satu cara untuk mengurangi latensi adalah dengan menggunakan replikasi dan catching, ya. Apa itu replikasi? Apa itu catching? Nah, replikasi sendiri adalah proses mempertahankan beberapa salinan data di berbagai lokasi. Artinya kalau kita gambarkan, ketika kita ingin mengakses, ya, sesuatu, ya, kita tidak perlu mengakses di satu tempat saja, tapi kita bisa mengakses di beberapa tempat karena sudah ada replikasi, ya, sehingga pada saat kita membutuhkan data yang data tersebut, itu kita bisa cari di lokasi yang terpendek, misalkan seperti itu. Nah, setelah itu klien dapat mengakses salinan yang direplikasi yang terdekat dengannya, berpotensi untuk mengurangi latensi. Ya, oke.
Nah, sedangkan apa itu caching? Nah, caching adalah jenis khusus replikasi yang dikendalikan klien. Secara khusus replikasi sisi klien disebut sebagai caching. Jadi kalau caching itu dia posisinya dikendalikan penuh oleh klien. Klien itu siapa? Klien itu adalah kita sendiri, ya. Oke, jangan jauh-jauh lah kita gambarkannya teman-teman seperti ini. Ketika teman-teman misalkan mengakses suatu halaman website, ya, itu kalau misalkan kita di browser itu baru pertama kali mengakses website tersebut, itu mungkin akan terasa lama dibanding dengan kita kedua kalinya untuk mengakses website tersebut. Nah, kenapa? Karena di sistem browser kita pertama kali itu belum ada cache. Nah, pada saat pertama kali diakses itu akan ada yang namanya caching, ya, yang dia mereplikasi beberapa resource yang ada untuk disimpan di sisi kita sebagai klien, yang nantinya pada saat kita mengakses kedua kalinya untuk data-data yang sifatnya sudah ada itu tidak usah di request, ya, ulang ibaratnya, karena kita sudah menggunakan requestan data yang ada di sisi kita, sisi klien. Nah, itu fungsi caching, ya. Nah, contoh aplikasi di sini caching halaman web pada sisi browser, ya. Tadi saya sudah bilang caching IP address pada klien dan DNS name server. Oke. Nah, makanya ketika misalkan teman-teman melakukan perubahan jaringan, ya, biasanya kita tidak akan langsung berubah, ya. Mungkin ada beberapa waktu jeda karena dia menyimpan cache pada IP address. Kemudian replikasi dalam Content Delivery Network atau CDN, ya. Konten yang umum diakses seperti perangkat lunak dan media streaming di cache di berbagai lokasi jaringan, ya, seperti itu. Oke, contoh ini misalkan ada server utama nih teman-teman, ya. Pada saat misalkan nanti ada beberapa orang yang mengakses, dia akan melakukan replikasi lah, ya, dalam bentuk cache misalkan. Nah, di mana replikasi ini terjadi misalkan nanti kan banyak, ya. Nah, yang dekat itulah yang nanti akan yang diakses oleh si pengguna, gitu, ya. Oke. Nah, di sini tadi CDN di sini mengatasi dilema besar, ya. Dilemanya apa? Seperti apa? Nah, bisnis ingin mengetahui setiap klik dan penekanan tombol Anda. Ini untuk mempertahankan pengetahuan mendalam mengenai klien, ya. Nah, kemudian caching, sisi klien menyembunyikan pengetahuan ini dari server, ya. Artinya apa? Artinya menurut CDN di sini maksudnya menjadi dilemanya itu seperti apa, ya. Karena apa? Karena caching ini kan ada yang di sisi server, ya. Ada yang di sisi klien. Sedangkan misalkan dalam segi bisnis di sini ingin mengetahui setiap klik dan penekanan tombol Anda, ya. Artinya ketika misalkan sudah ada cache di sisi kita, itu akan mengurangi interaksi secara langsung ke server utama, misalkan seperti itu teman-teman, ya. Karena beberapa konten sudah bisa diakses secara langsung dan cepat menggunakan cache yang ada di sisi klien. Nah, jadi server menandai halaman sebagai tidak dapat disimpan, ya. Nah, ini sering bohong karena kontennya sebenarnya bisa disimpan dalam cache seperti itu, ya. Artinya apa? Ibaratnya kayak gini teman-teman, ketika data kita sudah disimpan di cache, kadang-kadang ketika kita tidak connect internet itu masih bisa diakses karena masih ada cache. Artinya bisa dikatakan bohong itu kenapa? Karena bisa jadi data yang ditampil itu tidak langsung dari server, gitu. Itu. Jadi tidak ini. Tapi dalam cache itu ada mekanisme, nanti ada waktunya kadaluarsanya sehingga nanti dapat diperbarui konten yang memang disimpan di cache kita. Nah, namun kurangnya caching, ya, menyakitkan latensi dan pengalaman pengguna. Artinya apa? Ketika misalkan tidak ada cache,
Bayangkan saja teman-teman ketika teman-teman mengakses suatu halaman website atau aplikasi berbasis web, tidak ada cache, maka setiap waktunya teman-teman akan mengalami waktu atau latensi yang sama seperti pertama kali teman-teman mengakses web. Jadi latensinya cenderung sama, tidak ada pengurangan ibaratnya ya. Tidak ada pengurangan seperti itu. Oke. Mampukah bisnis mendapatkan manfaat dari caching tanpa melepaskan kendali? Itu pertanyaan besar juga, ya. Jadi ketika misalkan kita melihat dari sisi prospek bisnis, gitu ya. Ketika misalkan melihat catch ini kan kurangnya pengendalian lah, gitu kan, karena posisinya dia menyimpan data di sisi klien, gitu kan. Nah, mampukah bisnis dapat memanfaatkan dari caching tanpa melepaskan kendali? Oke, CDN di sini solusi untuk dilema ini yaitu situs caching pihak ketiga atau providers menyediakan hosting service yang dipercayai oleh perusahaan, ya. Jadi solusinya itu, provider memiliki koleksi server lintas internet. Ya, biasanya hosting service-nya dapat secara dinamis mereplikasi file-file pada server-server berbeda. Ya, misal berdasarkan pada popularitas dari suatu file di dalam suatu daerah, ya. Nah, contohnya misalkan di sini ada providernya Akamai, ya, yang memelopori CDN pada akhir 90-an. Kemudian Amazon, ya, CloudFront CDN, kemudian Windows Azure, ya. Di sini CDN juga sama, ya. Oke, jadi tadi pertanyaannya, mampukah bisnis, ya, memanfaatkan caching ini, ya, tanpa melepaskan kendali? Jadi masih bisa dikendalikan. Yaitu caranya adalah dengan adanya situs caching, ya. Jadi si cachingnya itu ada di pihak ketiga, ada di provider. Jadi kalau misalkan ada server, ada klien, terus ada pihak ketiga lagi, misalkan itu provider. Jadi penyedia hostingnya, ya, yang dipercaya oleh perusahaan. Kalau posisinya ada di pihak ketiga kan kita tidak terlalu ini juga kan ke case-nya, tapi lebih ke kontennya gitu kan. Nah, di sini posisinya pemegang bisnis dia akan memanfaatkan solusinya ya tadi di pihak ketiganya yang dipercaya oleh perusahaan tersebut, ya, seperti itu. Jadi replikasinya itu ada di sisi server, ya, servernya pihak ketiga, gitu. Oke, contohnya seperti ini teman-teman, ya. Nah, misalkan tadi ada Akamai, ya, di sini ada intrinsic content, AC, kemudian ada PC, ya, parasitic content, ya. Contoh misalkan di sini ada The Wall Street Journal, ya. Dia istilahnya apa? Nah, di sini ada Akamai sebagai providernya, ya. Nah, berarti kan case-nya itu ada di mana? Ada di Akamai, ya. Ada di Akamai dan kemudian nanti diakses oleh klien-klien, ya. Misalkan oleh tadi contohnya di sini ada Internet Explorer, ada Mozilla dan lain-lain, ya. Kemudian ada The New York Times, ya. Nah, ini kan contoh-contoh media, perusahaan media lah, ya, yang ada di New York, ya. Dia memanfaatkan teknologi tadi, ya, menggunakan CDN atau cache di pihak ketiga, ya. Contohnya perusahaan Akamai. Oke. Nah, di sini ada replikasi sisi klien versus server, ya. Akankah replikasi membantu mengurangi latensi jika klien melaksanakan non-overlapping request ke objek data? Jawabannya adalah ya, melalui client side caching, ya. Oke. Nah, misalkan di sini ada klien 1, klien 2, ya. Dia mengakses server, ya. Ini seperti ini.
Oke. Ya. Nah, intinya teman-teman, pada saat misalkan kita mengambil konten, contohnya di sini ada O0 dan ada O1. Pada saat dia pertama kali itu mengakses server, ya, dia kecenderungan semua konten yang ada dikirim ke klien dari server dengan misalkan latensi yang cukup besar lah, ya. Nah, tapi untuk kedua kalinya, teman-teman, nah latensi itu akan berkurang. Kenapa? Karena dia mengambil request dari sisi klien. Jadi dari klien sendiri ini. Jadi kalau pertama itu kalau kita lihat gambarkan dengan seperti ini, teman-teman ya. Lihat, dia merequest data klien 1 ke server, maka server dia akan mengirimkan. Ya, ketika lihat tanda panah ini kan cukup panjang, teman-teman ya. Nah, ketika melihat ini cukup panjang, sudah pasti dapat dikatakan latensinya tinggi, ya. Nah, untuk kedua kalinya, teman-teman, ketika mengakses server, dia sudah tidak ini lagi, tapi di sini, ya, dia akan melakukan pengecekan cache yang ada di sisi klien. Jadi dia pemanggilannya dari dia sendiri itu akan jauh lebih cepat, mengurangi latensi karena posisinya jalurnya dekat, ya. Bisa dikatakan seperti itu. Oke. Akankah replikasi membantu mengurangi latensi jika klien melaksanakan overlapping request ke objek data? Ya, melalui server side replication. Nah. Oke. Nah. Teman-teman, di sini saya ada gambaran ya, ada klien 1, ada klien 2. Kalau tadi cachingnya itu ada di sisi klien, nah sekarang cachingnya ada di sisi server. Ya, yang menjadi servernya adalah server proxy. Misalkan tadi kan ada provider lah ya, misalkan. Oke, contoh klien masuk ke proxy, kemudian ke server. Ya. Oke, dari server dia masuk ke proxy, kembali, kemudian klien ke proxy kembali ke klien. Jadi intinya ada penengah ya teman-teman. Kalau misalkan kita merequest ke server itu ibaratnya kayak ada macam belangnya teman-teman ya. Paham nggak maksudnya? Jadi ketika misalkan kita merequest sesuatu itu tidak langsung ke orangnya gitu ya. Anggaplah gini, misalkan ketika kita nih mau beli barang, contohnya beli barangnya itu mobil bekas. Nah, kalau misalkan kita langsung ke orangnya, mungkin kan karena jauh orangnya misalkan di Jakarta itu akan membutuhkan banyak waktu lah ya untuk itu. Nah, tapi kalau misalkan kita beli mobil bekasnya itu ke makelar lah ibaratnya, ternyata makelarnya itu dekat rumahnya, misalkan di Tasik, kita di Ciamis ya kita kan sebetulnya cukup menunggu saja, tidak harus pergi ke Jakarta, biarkan makelar itu yang ke Jakarta, cukup kita menunggu yang dari Tasik ke Ciamis, seperti itu. Karena apa? Karena sebagian besar posisinya yang bekerja ada di makelar tersebut. Nah, sama di sini juga cache-nya itu berarti disimpan di server proxy ini, di proxy. Ya. Oke. Nah, sama ini juga ya, yang kedua itu seperti itu. Ya. Artinya klien 1 dan klien 2 itu dia untuk kesekian kalinya dia akan mengakses tidak langsung ke server, tapi ke proxy server di sini, ya. Nah, cuma memang teman-teman ya, kita harus betul-betul lihat dulu nih proxy-nya aman atau tidak, karena beberapa vendor itu teman-teman ya mungkin bisa jadi kurang berintegritas perusahaannya. Kalau sudah tidak ada integritas di sana, ya berarti data-data kita juga nanti kalau menggunakan cache ya bisa jadi tidak akan aman lah ya. Karena semuanya disimpan di sana, karena kita menggunakan
pihak ketiga seperti itu. Ibaratnya kayak tadi lah teman-teman ya. Ketika misalkan kita membeli barang ke makelar yang salah atau makelar yang tidak bertanggung jawab, otomatis kita tadinya ingin membeli mobil, kita percayakan ke dia, tiba-tiba uang nggak ada, misalkan barang nggak datang-datang, seperti itu ya. Oke, itu contoh di sisi server seperti itu. Oke. Caching. Nah, di sini kita akan fokus pada caching sebelum membahas replikasi. Gagasan dasar dari caching ini adalah sangat simpel. Suatu objek data disimpan di lokasi jauh. Jadi gambarannya kita menyimpan suatu objek data jauh tempatnya, ya, untuk tempat penyimpanannya. Nah, klien perlu membuat banyak referensi ke objek tersebut. Ya, jadi kita itu banyak sebetulnya berinteraksi ke objek tersebut tapi jauh, gitu kan. Nah, suatu salinan kopi atau replika dari objek tersebut dapat dibuat dan disimpan dekat. Ya. Nah, tetapi ada satu cara di mana objek yang tadi disimpan jauh itu ternyata bisa disimpan jaraknya dekat. Ya. Nah, klien dapat secara transparan mengakses replikasi tersebut dan kita yang sangat membutuhkan akses ke sana itu bisa mengakses ya secara transparan data replikasinya itu, seperti itu. Storage lokal yang digunakan untuk replikasi sisi klien dirujuk sebagai cache. Tuh. Jadi secara garis besar teman-teman, cache itu adalah tempat penyimpanan yang ada di kita untuk mereplikasi data yang dirujuk dari server misalkan. Ya. Seperti itu. Nah, kita bilangnya tadi cache, ya, seperti itu. Nah, di sini ada metrik cache sederhana, ya. Ini istilah-istilah, teman-teman. Yang pertama ada reference sama dengan jumlah usaha untuk menemukan suatu objek dalam cache, ya. Kemudian ada hit sama dengan jumlah sukses, miss sama dengan jumlah gagal, kemudian miss rasio, ya. Miss rasio ini miss, ya, dibagi reference, ya. Kemudian ada hits rasio sama dengan hits dibagi reference sama dengan 1 dikurangi miss rasio. Biaya referensi yang diharapkan sama dengan miss rasio dikali cost of miss, ya, dalam kurung ditambah dalam kurung hit rasio dikali cost of hit. Keuntungan cache sama dengan cost of miss, ya, dibagi cost of hit. Nah, di mana biaya diukur dalam waktu tunda untuk mengakses suatu objek. Itu istilah-istilah perhitungan dalam metrik cache. Ya. Mengapa cache efektif? Ya. Mengapa? Karena di sini aplikasi cenderung menggunakan kembali data yang mereka akses terakhir. Ya. Kadang teman-teman ketika misalkan kita mengakses suatu aplikasi, apalagi aplikasi itu dia yang sifatnya menjadi kebutuhan kita, tidak mungkin hanya 1 kali 2 kali, pasti beberapa kali, ya. Contohnya teman-teman mengakses suatu website nih, teman-teman yang suka belanja online misalkan, ya, kita akses website Shopee, apalagi kalau Shopee Marketplace dan lain-lain itu kan dia memuat konten-konten berupa gambar, video dan lain-lain, itu kan akan sangat berat sekali kalau tidak menggunakan cache, ya. Jadi aplikasi cenderung menggunakan kembali data yang mereka akses terakhir. Disebut sebagai prinsip lokalitas, principle of locality. Ya. Kemudian 2 jenis lokalitas berbeda. Di sini temporal locality, objek yang baru diakses kemungkinan akan diakses lagi. Ya. Kemudian spatial locality, objek yang berdekatan satu sama lain cenderung diakses secara berturut-turut. Ya, jadi yang pertama itu karena baru diakses biasanya akan diakses kembali. Kalau yang spasial mah biasanya ketika ada objek yang berdekatan dia cenderung turut-turut diakses. Ya. Jadi ada temporal locality dan ada spatial locality. Ya. Oke, ada gambaran teman-teman? Oke.
Mengapa caching efektif? Tadi, prinsip lokalitas memungkinkan efektif caching. Kemudian ada prefetching, pengambilan awal, yaitu mengambil objek yang memungkinkan akan diminta sebelum benar-benar diminta. Nah, sehingga menghasilkan catch hit saat diminta. Diaktifkan terutama oleh lokalitas spasial. Nah, aplikasi dengan minimal atau tanpa penggunaan kembali data, misalkan aplikasi streaming seperti streaming video, ya, tidak mendapatkan manfaat dari caching. Mereka mungkin mendapat manfaat dari prefetching, ya. Jadi kalau misalkan di sini contoh misalkan aplikasi yang tanpa menggunakan kembali data, di sini contohnya adalah streaming, teman-teman. Paham nggak? Kalau streaming kan posisinya live, ya. Jadi tidak mendapatkan manfaat dari caching, ya. Nah, mungkin mereka mendapatkan manfaat dari prefetching atau pengambilan awal saja. Untuk kedua kali dan ketiga kali tidak ada. Itu sudah menjadi, mungkin bisa jadi kalau ada streaming video teman-teman itu kan biasanya tersimpan, ya. Nah, manfaat dari cachingnya itu sendiri mungkin ketika video tersebut sudah disimpan. Karena kalau streaming itu kan posisinya dia merekam secara real, ya, langsung tayang gitu kan. Nah, itu tidak ada mendapatkan manfaat dari cachingnya, tapi mendapatkan dari prefetchingnya, pengambilan awalnya saja, seperti itu. Oke, lokalitas temporal dan spasial. Lokalitas temporal dan spasial sangat berbeda. Implementasi caching seringkali menggabungkannya secara ketat, padahal ini beda. Yang satu bisa ada tanpa yang lain, misalkan spasial tanpa temporal, misal pemindaian linear file besar, ya. Kemudian temporal tanpa spasial, misalkan loop ketat mengakses hanya satu objek, ya. Nah, ini contoh shell command lah, ya, perintah lah, ya. Misalkan rm min f desa expand bintang into a list loop berulang melalui daftar list start object unlink object directory induk menunjukkan lokalitas temporal. Nah, entry directory menunjukkan lokalitas spasial, ya. Jadi nanti kan ada istilah melihat directory induk secara gambaran besar umum, ya, berarti temporal. Nah, kemudian nanti ada entry directory menunjukkan lokalitas spasial. Tadi yang sifatnya berdekatan. Kalau directory induk berarti kan dia yang baru saja diakses bisa saja dibuka. Sedangkan di entry di dalam directory itu kan nanti ada beberapa file yang berdekatan, misalkan. Nah, di beberapa file tersebut nanti akan terjadi spasial tadi, yang berurutan seperti itu. Nah, 3 pertanyaan kunci di sini. Data apa yang harus di-cache dan kapan? Ya, ini di kebijakan pengambilan. Bagaimana pembaruan dapat dibuat terlihat di mana-mana? Ya. Kebijakan konsistensi atau propagasi update. Kemudian data apa yang harus digusur untuk membebaskan ruang? Kebijakan penggantian cache, ya. Oke, kebijakan pengambilan. Nah, tadi kita ketika ada pertanyaan, data apa yang harus di-cache dan kapan? Ya. Nah, secara garis besar ada 2 jenis. Jadi, kapan kita harus menggunakan cache dan data apa? Ya. Jadi, secara garis besar ada 2 jenis. Yang pertama ada kebijakan pengambilan berbasis push dan kebijakan pengambilan berbasis pull. Ya. Nah, yang pertama adalah push based caching. Push based caching or full replication. Ya. Setiap mesin yang berpartisipasi mendapat salinan data lengkap terlebih dahulu. Setiap file baru didorong di-push ke semua mesin yang berpartisipasi. Nah, setiap pembaruan pada file didorong segera ke setiap replikasi yang sesuai. Contoh misalkan teman-teman penggunaan Dropbox, ya. Bekerja cukup baik dalam praktiknya, keunggulan teknis hanya berkorelasi lemah dengan keberhasilan bisnis, ya. Jadi kalau push based caching, teman-teman, pada saat ada beberapa mesin yang berpartisipasi itu akan mendapatkan salinan data lengkap terlebih dahulu.
ya. Nah, ketika ada setiap file baru didorong, di-push ke semua mesin yang berpartisipasi tadi, ya. Nah, kemudian ketika ada pembaruan, ya, pada file didorong segera ke setiap replikasi yang sesuai. Jadi kalau push itu bisa dibilang tadi full replication, ya. Artinya di awal, kemudian ketika ada penambahan, ketika ada pembaruan, langsung di-push, didorong ke semua mesin yang berpartisipasi. Contohnya Dropbox. Mungkin masih banyak lagi ya contohnya. Bisa jadi Google Drive, ya, dan lain-lain. Nah, push based caching di sini scalability issue. Jelas ini dapat membuat masalah skalabilitas besar dengan ukuran tim yang lebih besar dan atau kumpulan data. Model berbasis push mengkonsumsi bandwidth jaringan dan ruang disk yang lebih besar. Kenapa? Karena dia full replication. Pada skala yang sangat besar mungkin diperlukan waktu sehari untuk menyelesaikan operasi sinkronisasi, ya. Karena tadi replikasinya full, mulai dari awal, kemudian adanya file yang baru, kemudian ataupun pembaruan file, itu semuanya di-push ke semua mesin yang berpartisipasi. Ini mengalahkan tujuan replikasi penuh yang biasanya untuk memungkinkan kolaborasi antar tim, ya. Pendekatan yang berbeda disebut sebagai upaya cache berbasis pull based untuk menyelesaikan masalah ini, ya. Nah, jadi ketika push based ini dianggap istilahnya membuat suatu masalah skalabilitas yang besar, ya. Nah, maka untuk penyelesaiannya adanya pendekatan yang tadinya push based, ya. Kemudian lahirlah adanya pendekatan pull based, ya, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, pull based caching itu sendiri di sini atau on demand caching, ya. File diambil hanya jika diperlukan. Ya, pembaruan pada suatu file tidak harus seluruh file, disebarkan file yang direplikasi hanya jika diperlukan. Hal ini mengarah pada pendekatan yang lebih halus dan selektif sebagai lawan dari model berbasis push untuk manajemen data. Ya, contohnya AFS. Ya. Jadi teman-teman, bedanya antara push dan pull, kalau push itu pasti keseluruhan, setiap ada data baru keseluruhan, ya. Nah, kalau pull based itu selektif, dia hanya pembaruan file-file tertentu saja, ya, yang memang direplikasikan, ya. Dan file diambil hanya jika diperlukan. Kalau tidak diperlukan itu nggak usah direplikasi, ya, seperti itu. Mudah-mudahan ada gambaran, ya. Oke. Nah, 3 pertanyaan kunci yang kedua adalah bagaimana pembaruan dapat dibuat terlihat di mana-mana. Kebijakan konsistensi atau propagasi update. Nah, semantik satu salinan. Ya, ada catching reality, ada desired illusion, ya. One copy semantik. Misalkan di sini ada user N, user 1, user 2, user 3, user 4, user 6, user 5, ya. Kemudian ada master copy, ya. Nah, ketika di sini posisinya di di catching reality ini kita lihat bahwa bentuk salinannya ada di masing-masing, ya. Terlihat, ya, ini secara reality, ya, secara gambaran realnya itu sebetulnya ada di masing-masing user. Jadi terlihat misalkan kalau kita gambarkan ada di sisi klien, berarti ada di masing-masing user replikasinya, ya. Nah, tapi secara ilusi, secara gambaran illusion lah, ya, secara gambaran ilusi itu kelihatan gambarannya hanya kita mengakses ke satu file itu saja. User 1, user 2, user 3, user 4, user N dan lain-lain, ya. Jadi kalau secara reality mah teman-teman, ya, master copy ini adanya replikasi di sisi klien. Tapi kalau secara ilusi, ya, secara gambaran lah, ibaratnya kayak
ibaratnya kayak apa istilahnya, kayak komputasi awan lah, kayak komputasi awan itu kan kalau diilusikan itu seperti layaknya kita terhubung ke awan ya, satu kesatuan di atas gitu kan, seperti itu. Padahal kan posisinya kita sendiri masing-masing gitu kan, cuma masing-masing itu terlihat karena satu awan ya, cloud ya, karena kita terhubung ke internet, ke jaringan internet gitu. Jadi komputasi awan itu kayak gitu. Nah itu ini reality dan jadi kenyataan dan gambaran secara ilusinya seperti inilah. Kenyataannya mah posisi masternya ada di master copy-nya ada di apa masing-masing user. Nah kalau secara ilusi mah cuma ada satu ya, user mengakses ke sana seperti itu. Semantik satu salinan. Sistem caching memiliki semantik satu salinan one copy jika dan hanya jika tidak ada perbedaan fungsionalitas yang dapat diamati secara eksternal sehubungan dengan sistem secara yang tidak melakukan caching. Namun berbeda kinerja atau waktu dapat terlihat. Ini sangat sulit dicapai dalam praktik kecuali dalam keadaan yang sangat sempit seperti sistem file yang berorientasi HPC dan DSM. Semua implementasi nyata adalah perkiraan. Apa yang membuat semantik satu salin sulit diimplementasikan? Ya, salinan master fisik mungkin tidak ada. Ya, Node biasanya melacak siapa yang memiliki salinan terbaru. Lebih mungkin terjadi peer-to-peer daripada di sistem master slave. Jaringan mungkin terpecah antara beberapa klien dan salinan master. Situs yang terputus tidak melihat pembaruan lebih lanjut. Ya. Situs dapat dibagi menjadi beberapa wilayah yang mungkin terisolasi dari satu sama lain. Rasio baca tulis yang rendah ini menghasilkan sejumlah besar lalu lintas propagasi cache. Interkoneksi mungkin menjadi penghambat utama akses cache. Ya, baik bias penulis write back maupun bias membaca write from tidak membantu ya. Caching mungkin membuat secara efektif tidak berguna. Ya. Jadi kenapa semantik satu salinan sulit diimplementasikan? Secara ilusi tadi kan seperti itu, satu salinan hanya satu gitu kan. Tadi ya, karena apa? Karena tadi kita tiga kategori ini salinan master fisik mungkin tidak ada. Ya. Kemudian jaringan mungkin terpecah antara beberapa klien dan salinan master. Jadi karena perbedaan klien gitu kan. Ya. Kemudian rasio baca tulis yang rendah, ya. Nah makanya agak sulit gitu ya membuat semantik satu salinan. Oke. Nah teman-teman ya mungkin ada beberapa pertanyaan kunci yang belum saya sempat jelaskan di sini, nanti kita akan coba jelaskan di part kedua. Nah, agar teman-teman tidak terlalu pusing yang memahami bagaimana kinerja dari caching ini. Nah, di pertemuan ini saya akan sertakan tugas, di mana tugasnya itu tentang analisis ya, bagaimana teman-teman nanti mengamati 5 marketplace yang ya, sangat terkenal lah di Indonesia, cukup di Indonesia saja. Kemudian gunakan browser ya, gunakan developer tool, gunakan developer tool. Kemudian teman-teman cek monitoring untuk networknya. Kemudian ada beberapa indikator yang nanti teman-teman harus lihat. Bandingkan setiap marketplace yang ada, teman-teman. Nah, nanti silahkan simpulkan ya dengan menggunakan fungsi disable cache di sana. Jadi menggunakan cache dan ada disable cache. Bagaimana perubahannya ketika menggunakan disable cache dan menggunakan cache. Nah, kemudian dari 5 marketplace tersebut nanti silahkan analisis kira-kira marketplace yang mana yang memang paling cepat. Ya, yang paling cepat aksesnya ketika misalkan menggunakan cache ataupun tidak menggunakan cache ya.
Oke, teman-teman, ada gambaran, mudah-mudahan ada gambaran ya. Nah, nanti untuk pertemuan yang kedua kita masih membahas tentang catch ya. Kita akan jawab ya beberapa pertanyaan kunci yang belum terjawab ya. Nanti bagaimana kebijakan penggantian catch seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya materi dari saya untuk catching ini ya. Mudah-mudahan ada gambaran. Apabila ada beberapa pertanyaan atau pemahaman yang memang belum dipahami, silahkan nanti bisa WA ataupun WA Japri ataupun di grup ya, seperti itu. Oke, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.